Assalamualaikum, Mas Ian. Waalaikumsalam, Dokter Nur Rohman. Sudah bisa dimulai? Silakan, Dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mala. Selamat siang. Assalamualaikum, adik-adik mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar kan? Jelas, Dok. Ya, ya, Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita akan saya akan memberikan overview ya kuliah pendidikan agama Islam ya. Jadi untuk kurikulum yang lama ini ya kuliah agama Islam masih dipegang oleh dosen-dosen di fakultas ya. Nanti kurikulum yang baru itu nanti kuliah agama Islam seperti kuliah Pancasila, kuliah warganegaraan ya. Itu ya. Jadi kalian kemungkinan nanti datang ke gedung umum apa gitu ya. Itu. Ya baiklah ya. Jadi PAI ini ya landasannya ya itu ya Undang-Undang Dasar ya 1945 pasal 29 ya. Terus Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian standar kompetensi dokter ya tahun 2026. Latar belakang yang mendasari ya kuliah PAI yaitu masalah penyakit atau kesehatan masyarakat, masalah konseptual dan paradigma pembangunan dan pelayanan kesehatan. Jadi karena negara kita berdasar Pancasila, jadi dasar yang pertama yaitu keutuhan yang Maha Esa, maka segala sesuatu di semua sisi kehidupan kita harus berdasar pada ketuhanan ya. Jadi sebenarnya ini memperkuat bahwasannya sebenarnya negara Pancasila itu tidak mengakui adanya paham ateis ya, komunis ya, karena itu bertentangan. Kemudian yang ketiga masalah moral profesi kesehatan ya. Nah, ini yang penekanannya di masalah moral ini ya. Kita melaksanakan kuliah PAI Pendidikan Agama Islam ya. Dan tidak PAI saja, sebenarnya yang agama-agama lain juga ada kuliah khusus ya pendidikan agama sesuai dengan agamanya ya. Nah, ini masalah moral ya. Misalnya masalah moral yang sering terjadi biasanya sengketa dokter dengan pasien ya. Baik itu ini karena moralnya dokternya atau moralnya pasiennya ya yang kurang baik ya. Tapi penekanannya pada kesempatan ini ya, pada kuliah ini moral dokternya ya. Nah, nanti ketika jadi dokter ya mestinya ada adik mahasiswa itu tujuan utama jadi dokter. Tujuan utama jadi dokter apa adik-adik mahasiswa? Gambarannya, tujuannya apa? Halo? Menimba ilmu. Menimba ilmu ya, kalau udah dapat ilmu nanti tujuannya untuk apa? Untuk biar kaya. Iya enggak? Nah, Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. itu benar itu yang itu ya. Kalau saya dulu masih belum benar ya, awal-awal ingin jadi dokter biar kaya gitu. Karena kebanyakan saya waktu itu melihat dokter-dokter itu mesti kaya ya. Itu. Ya sampai sekarang ya memang profesi dokter itu profesi yang minimal ya nanti kalian itu ya sampai sekarang yang saya rasakan ya jadi memang jadi orang kelas menengah lah, menengah ke atas lah jadi itu.
Tapi jangan itu tujuan utama. Tujuan utama yaitu bahwasannya jadi dokter itu tujuan utama ya untuk kemaslahatan sesama manusia ya. Kalau dalam Islam itu kemaslahatan umat. Ya. Nah, sengketa dokter dengan pasien ya, ini yang sekarang banyak terjadi itu adanya fraud ya, fraud. Ya. Fraud itu ya umumnya dilakukan oleh bisa seorang dokter, bisa juga rumah sakit di tempat dokter bekerja itu ya, yaitu misalnya ya melakukan tagihan ya pelayanan yang tidak dilakukan ya. Jadi karena pasien itu nggak tahu ya, sehingga diberikan tagihan yang tidak masuk akal ya gitu. Kemudian melakukan terapi atau tes yang tidak diperlukan ya. Jadi supaya pasien itu keluar uangnya itu banyak ya. Kemudian dokter sudah kerjasama ya, tes-tes yang tidak diperlukan itu kadang dilakukan. Nah, ini moral yang tidak baik contohnya ya. Karena apa? Karena mengejar finansial atau uang ya. Kemudian melakukan upcoding ya, penagihan untuk diagnosis atau tindakan yang lebih mahal. Nah, ini kalau upcoding ini ya ini banyak dilakukan ya ketika misalnya pasien itu pengikut asuransi ya. Jadi itu. Nah, kalau sekarang BPJS ya fraud-nya itu kebanyakan yang sering beberapa ditemukan itu jadi diagnosanya diperberat. Nah, itu memalsukan tingkat keparahan kasus ya. Misalnya operasi apendisitis akut. Nah, itu terus pada diagnosanya ditulisnya itu apendisitis akut perforasi ya, sehingga mendapatkan imbalan yang lebih tinggi menurut aturan di asuransi tersebut ya. Kemudian juga termasuk fraud ini ya menerima sogokan untuk merujuk ya. Jadi misalnya dokter umum ya sudah kerjasama ya dengan dokter spesialis ya misalnya gitu ya. Jadi merujuknya itu berdasarkan kerjasama tadi ya. Nah, yang biasa banyak itu biasanya bidan ya sama dokter-dokter spesialis of skin ya. Jadi itu. Kemudian melakukan tindakan yang mestinya bisa dilakukan tindakan itu normal tapi dilakukan secara yang di luar itu ya, misalnya menolong persalinan ya sebenarnya bisanya normal tapi dilakukan sesar ya karena tujuannya finansial. Maka dalam hal ini ya mudah-mudahan ini selalu adik-adik ingat-ingat ya, nanti ketika jadi dokter ya berlakulah jujur ya, jangan sampai justru malah ada ini pengetahuan fraud ini jangan melakukan ya. Jadi itu. Nah, ini juga keterlibatan dalam selain fraud tadi praktek aborsi ilegal ya. Jadi karena aborsi itu misalnya menggiurkan ya, menggiurkan sekali ya, bisa dapat cepat, dapat uang banyak ya, akhirnya melakukan aborsi ilegal. Nah ini contoh-contoh moral seorang dokter yang dipertanyakan ya, jangan sampai nanti misalnya tersiar ya di suatu media dokter lulusan UGM ternyata melakukan praktek aborsi ilegal. Itu membawa nama buruk alma mater ya. Jadi itu. Nah, kemudian ya perlu ya dalam kuliah PAI ini tujuannya juga ini ya. Jadi supaya kita menjadi dokter itu benar-benar dokter yang profesional ya. Jangan sampai nanti jadi dokter yang
sering melakukan malpraktek ya. Karena pada zaman kalian nanti ya, kalian dari dokter nanti orang pada lebih punya pengetahuan yang istilahnya yang tinggi ya, banyak ya, terutama arus informasi ya, seperti sekarang ini kan sudah seakan-akan dunia itu tidak ada sekatnya ya, karena informasi bisa kita dapatkan dari berbagai macam saluran informasi ya, jadi sehingga kalian harus lebih hati-hati dalam hal ini. Kalau moral kalian baik, insya Allah selamat ya. Jadi biasanya terjadinya sesuatu kasus-kasus itu karena awalnya itu dari moral dari yang kurang baik ya. Misalnya dengan tuntutan itu tadi ya, sudah kerjasama dengan penyedia, misalnya penyedia alat-alat medis, sehingga pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak memerlukan alat itu dilakukan semuanya. Suatu saat misalnya terus terjadi itu tadi, diuji oleh Yang Maha Kuasa, akhirnya masuk dalam malpraktek ya. Kalau sudah di demo seperti ini ya, tolak ini ya, misalnya di demo ya, kalau benar-benar malpraktek, kalau enggak ya masih banyak yang membela ya, misalnya ini tolak kriminalisasi dokter ya. Jadi itu makanya kerja ya, selain moral yang baik juga nanti harus berdasarkan SOP ya, jadi standar operasional prosedur ya. Jadi itu, karena itu penting ya, walaupun sebenarnya ilmu kedokteran itu adalah art, seni ya, seni penanganan ya, tapi tetap harus di koridor SOP tersebut. Nah, untuk memadukan ini antara art dan SOP ini ya, itu penting sekali ya. Nah, kemudian kerjasama ini antar dokter dan industri farmasi ya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah agak tidak terlalu banyak seperti waktu saya masih kuliah di kedokteran ya. Kalau sekarang kan ada beberapa rambu-rambu peraturan yang di negara kita juga ya. Jadi termasuk pengawasan dari KPK misalnya gitu ya. Tapi sekarang KPK juga sekarang nggak seperti dulu KPK ini ya. Gitu. Seperti dulu artinya kewenangan-kewenangannya itu banyak yang dilemahkan ya. Gitu. Nah, ini termasuk dulu ada semacam kata-kata ini ya, orang miskin dilarang sakit, itu ketika sebelum ada BPJS. Tapi setelah ada BPJS ini ya, walaupun dengan berbagai macam ada beberapa kekurangannya, tapi dengan BPJS ini sudah masyarakat paling tidak ya, hampir semua penduduk itu kalau misalnya berobat ke puskesmas itu sekarang gratis ya. Jadi ada perbaikan ya. Mudah-mudahan nanti semakin semakin menuju tahun ke depan semakin baik. Nah, ini tokoh-tokoh ya kedokteran Islam ya, yang terkenal ya kedokteran Islam. Tokoh kedokteran Islam, baik itu tokoh yang di dunia, yaitu tokoh-tokoh pada abad kejayaan Islam, yaitu seperti Ibnu Sina ya. Kemudian tokoh-tokoh dokter yang di Indonesia ya, banyak sekali pahlawan-pahlawan kita ya, pahlawan-pahlawan awal-awal kemerdekaan ya, itu gelarnya dokter ya. Makanya sampai banyak ada lapangan terbang ya, Abdurrahman Saleh Malang ya, kalau terus lapangan terbang, terus rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya, terus ini Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, itu tokoh bapak pendidikan ya. Jadi
kenapa pada saat itu banyak tokoh-tokoh dokter Islam yang menjadi pejuang, karena memang pada saat itu ya fakultas yang ada di Indonesia ya yang di waktu itu kan zaman penjajahan yang didirikan oleh penjajah itu adalah fakultas kedokteran ya, karena saat itu banyak sekali ada wabah ya, sehingga yang menangani itu dokter-dokter pribumi ya, jadi itu untuk membantu penanganan misalnya wabah ya. Jadi tokoh-tokoh ini sudah terkenal ya, artinya termasuk moralnya ya bagus ya. Dr. Sutomo ya, pendiri Budi Utomo ya. Terus ini sebagai bapak pendidikan ya. Burhanuddin Sudiraosodo, Dr. Cipto Mangunkusumo ya. Gitu. Kemudian sekarang tujuan pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam di FKKMK ini ya, yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan ya, yang pengetahuan itu nanti diharapkan dihayati dan dilaksanakan ya, pengetahuan yang dihayati dan dilaksanakan tentang apa? Tentang agama Islam ya. Jadi agama kita ya, agama kalian ya. Jadi kita sudah meyakini ya, memeluk Islam itu mestinya kita harus mengetahui dan pengetahuan itu kita hayati, kita pahami dan kita laksanakan ya, kewajiban-kewajiban ya, seperti di dalam rukun Islam ya, itu harus kita laksanakan kalau kita sudah mampu ya. Itu seperti sholat ya, nah jangan sampai mahasiswa kedokteran sholatnya masih bolong-bolong ya, karena sholat itu adalah perbuatan yang harus kita laksanakan ketika kita sudah mukallaf ya, itu sudah balik, sudah ada akalnya sudah nalar, sudah berakal ya. Gitu. Harus kita laksanakan menjadi kewajiban ya. Jangan misalnya lebih mendahulukan katakanlah belajar ya, tapi ternyata tidak sholat. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi sholat ya, belajar ya. Kemudian mahasiswa memiliki pengetahuan tentang kaidah-kaidah keislaman ya, dan pelayanan kesehatan terkait. Halo? A falling block at my location. You can see it disappears immediately. Halo? Halo? Ada apa yang tadi? Suara saya terdengar? Halo? Terdengar dok. Itu tadi apa loh? Ada. Kayaknya iklan, Dok. Oh, iklan. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian mahasiswa memiliki pengetahuan tentang kaidah-kaidah keislaman ya, dan pelayanan kesehatan terkait aspek-aspek ya, aspek-aspek akidah, ibadah, dan akhlak ya. Aspek akidah itu aspek keyakinan ya. Jadi keyakinan ya. Misalnya ya, dicontohkan aspek akidah ya. Jadi tentang keyakinan agama Islam ya, mestinya ya. Jadi pelayanan itu kalau ya, walaupun kalau misalnya ada dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, misalnya seorang laki-laki mestinya ya seperti yang menangani dokter laki-laki, misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, ya itu sudah lain lagi ya hukumnya ya. Kemudian aspek ibadah ya, ibadah itu bahwasanya kita semua yang kita lakukan itu kita niatkan ya semata-mata
untuk beribadah, mencari ridho Allah. Akhlak ya, akhlak misalnya terhadap pasien ya, apalagi pasien itu misalnya sudah tua ya, walaupun kita dokter, misalnya pasien itu tidak misalnya orang tua yang orang miskin ya, pendidikannya ya misalnya pendidikannya rendah ya, tetap kita harus memiliki akhlak yang baik terhadap sesama manusia dan apalagi mereka sudah tua. Jadi memuliakan atau menghormati yang tua ya, akhlak dalam Islam itu menghormati yang tua. Nah, yang tua menyayangi yang muda gitu dalam Islam ya. Kemudian mahasiswa memiliki semangat di dalam membangkitkan kembali dan meneruskan tradisi keilmuan Islam, khususnya ilmu kedokteran ya. Jadi abad-abad kejayaan Islam ya, itu ilmu kedokteran itu sangat maju sekali ya. Terbukti ya, ada kitab yang yang sekarang masih dijadikan rujukan itu tulisan dari Ibnu Sina ya, kalau nggak salah di Inggris ya itu. Nah, metode umum pembelajaran ya. Sekarang pembelajaran PAI ya. Ini kita susun seperti ini ya. Jadi tim PAI nyusun metode pembelajaran PAI itu terdiri atas kuliah ya, praktikum ya, praktikum dikhususkan perawatan jenazah ya. Kenapa perawatan jenazah? Karena supaya seorang dokter itu paling tidak tahu bagaimana melakukan perawatan jenazah yang sesuai dengan agama Islam ya. Jadi itu. Kemudian tutorial pekanan ya. Tutorial pekanan ini nanti kalian akan dibimbing oleh asisten tutorial PAI ya, Astor PAI ya. Oh ya, nanti nanti ada sosialisasi ya tentang tutorial pekanan oleh kakak-kakak kalian ya, yang membantu kami tim PAI sebagai asisten tutorial ya. Halo Mas Ian? Mas Ian masih ada nggak? Halo? Oh iya, kalau ya adik mahasiswa kalau ada pertanyaan langsung ngomong aja ya, nanti bisa. Kemudian kuliah umum ya, kuliah umum PHBI ya, kuliah umum PHBI yang kita laksanakan setahun 2 kali sekarang ya karena pandemi. Nah, syaratnya mestinya kalian ikut PHBI itu 4 kali ya, Jadi terus dari mana? Nah, itu dapat kalian peroleh dari itu pasinaunan ya, karena Fakultas Kedokteran kan hampir tiap bulan mengadakan 2 atau 3 bulan sekali mengadakan pasinaunan piulang luhur ya. Jadi itu ya. Kemudian ini yang penting ya untuk kalian camkan ya, atau kalian masukkan di dalam diri dan hati kalian bahwasanya Islam itu untuk dipraktekkan, bukan sekedar teori ya. Terutama ini sholat, puasa, akhlak ya. Jadi kalau zakat ya kalian belum ya. Jadi sholat, puasa dan akhlak ya. Ini harus benar-benar dipraktekkan, bukan sekedar teori tahu sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Bahkan rukun-rukunnya tahu, misalnya dimulai dari niat, ya, kemudian diakhiri salam, ya, tapi tidak pernah melaksanakan, ya. Jadi itu tidak benar, ya. Jadi itu termasuk orang yang dimurkai, ya. Jadi orang yang dimurkai itu orang Yahudi, ya. Orang yang dimurkai itu orang yang tahu ilmunya, ya, tapi tidak mempraktekkan ya. Misalnya tahu ilmu sholat tidak pernah sholat, tahu ilmu puasa bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib,
harus dilaksanakan. Nah, ternyata dia tidak pernah melaksanakan. Nah, ini harus kalian tanamkan di dalam hati kalian ya, bahwasanya Islam itu untuk dipraktekkan, bukan sekedar teori. Terutama dalam hal rukun Islam ini ya, sholat, puasa, ya, ini rukun Islam. Ya. Kemudian akhlak. Ya. Jadi apa itu? Islam itu terdiri dari bangunan Islam, yaitu diantaranya akhlak ini ya. Jadi kalau dasarnya adalah akidah ya. Terus yang tertinggi yaitu jihad. Jadi itu sholat, puasa ini rukun Islam, dan sholat ini terutama sholat ini yang harus kita lakukan ya, yaitu 5 waktu ya dalam sehari semalam ya. Syukur-syukur ya kalian bisa menambah sholat-sholat sunnah ya, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang ghairul rawatib ya, misalnya sholat duha, sholat tahajud ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada dok. Belum ada ya. Terus membaca Al-Qur'an ya. Ini tadi hari Jumat ya. Hari Jumat itu disunahkan baca surat Al-Kahfi ya. Kalau membaca yang lainnya boleh ya. Jadi membaca Al-Qur'an boleh, misalnya baca surat Yasin ya, baca surat Al-Baqarah ya. Boleh ya, tapi yang apa itu ada dalilnya yang apa itu yang banyak sudah dipahami oleh umat Islam ya, dalilnya yang cukup kuat yaitu surat Al-Kahfi ya. Ada yang sudah baca surat Al-Kahfi? Ini bukan untuk ya, untuk riya, untuk apa enggak ya. Ada? Ada ya, mahasiswa ya. Saya berharap dari 196 ini semuanya sudah baca surat Al-Kahfi ya. Jadi itu supaya benar-benar jadi mahasiswa yang tidak hanya apa itu pandai di dunianya aja, tapi pandai juga, bukan hanya profesional di ilmu kedokterannya aja, tapi profesional di ilmu agamanya juga ya. Nah, ini ya, ini harus juga kalian apa itu tanamkan di hati kalian bahwasannya tujuan utama ya kita diciptakan oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Beribadah itu apa? Beribadah itu khususnya yaitu menyembah Allah ya. Ibadah dalam arti khusus itu menyembah ya. Nah, menyembahnya bagaimana? Menyembahnya melakukan sholat itu, sholat 5 waktu itu ya. Nah, sholat wajib, sholat itu ada sholat berjamaah, ada sholat sendiri. Ya. Sholat wajib secara berjamaah itu Allah akan memberikan pahala 27 kali lipat ya, dibanding sholat sendiri. Kalau sekarang musim pandemi ya itu sholat berjamaah di rumah ya tidak apa-apa, bahkan kalau pandeminya itu masih apa itu termasuk daerah merah ya. Kalau sekarang PPKM level 4 ya. Nah, itu bahkan lebih baik memang kalau sholat di rumah, apalagi kalau misalnya di masjid itu tidak menetapkan ya, misalnya karena belum tahu ya, itu belum melaksanakan protokol kesehatan, ya lebih baik kalian di rumah ya. Jadi, tapi tetap masjid itu ya jangan sampai jadi apa itu jadi tempat yang kosong ya, paling tidak misalnya yang biasa sudah muadzin, imam tetapnya itu tetap berjamaah di masjid ya. Nah, ini adalah dalil apa itu dalil tentang sholat ya. Jadi sesungguhnya ya amalan utama ya dari seorang hamba ya, amalan
yang pertama kali dihisab ya pada hari kiamat dari seorang hamba, maksudnya amalan maksudnya amalan lahir ya, amalan fisik ya, yaitu sholatnya ya. Tapi kalau amalan batin ya, amalan batin itu yang dihisab itu ikhlas apa tidaknya dalam beramal. Makanya ada sebuah hadis ya yang dari jalan Abu Hurairah ya, itu bahwasannya nanti ada 3 golongan yang masuk neraka paling dulu. Nah, jadi ini hati-hati ya, 3 golongan yang masuk neraka paling dahulu ya. Jadi itu. Jadi ketika hisab itu ada 3 golongan yang paling pertama ya masuk neraka, yaitu golongan satu orang yang berilmu ya. Jadi orang berilmu tapi orang alim tersebut ya, ilmunya itu tidak diamalkan tapi tidak ikhlas karena Allah ya. Tapi pengamalannya itu ingin dianggap jadi orang yang berilmu ya, ingin dianggap menjadi orang yang terkenal ya, jadi itu orang berilmu. Terus yang kedua yaitu orang yang dermawan ya. Jadi berilmu, orang dermawan, terus orang yang jihad. Nah, itu semua itu amalan-amalan yang artinya gelar atau amalan-amalan yang tingkat tinggi itu ya. Dermawan itu ya kalau ikhlas itu tingkat tinggi ya. Untuk menuju tiket ke surga itu cepat banget ya. Kemudian berilmu, nah, itu kayak misalnya seorang ustadz ya, seorang kiai, syekh ya. Nah, itu ya gampang sekali untuk bisa masuk surga ya kalau ikhlas ya. Terus jihad ya, jihad. Nah, tapi kalau semua itu nggak ikhlas ya, yang tahu ikhlas enggaknya siapa? Ya Allah ya. Bahkan nanti membantah ya orang-orang yang beramal tidak ikhlas itu ngomongnya seakan-akan ikhlas tapi Allah tahu ya. Jadi makanya kita ya sebagai sebagai orang Islam ya hendaklah kita senantiasa menata hati ini ya supaya senantiasa ikhlas. Baru ini amalan dohir ya, yang pertama kali dihisab itu yaitu sholatnya ya. Jadi itu. Jika sholatnya baik maka baiklah orang tersebut, jika sholatnya rusak maka rusaklah orang tersebut ya. Nah, kemudian ada hadis ya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah ya. Barang siapa mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada udzur ya. Artinya apa? Artinya ini dalam kondisi normal ya. Ini dulu membuatnya memang dalam kondisi normal, tapi kalau sekarang kondisi pandemi ya insya Allah diberi udzur ya. Ini ada udzurnya, ini berarti udzur ini bisa pandemi ini masuk udzur ya. Jadi itu mendengar adzan lalu tidak mendatanginya maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada udzur. Tidak ada sholat itu maksudnya para pensyarah hadis itu ya, ada salah satunya ada yang mengatakan ya para ulama itu maksudnya tidak ada sholat baginya itu maksudnya sholatnya itu tidak dinilai ya oleh Allah ya. Jadi sholatnya itu hanya dinilai sebagai menggugurkan kewajiban ya. Nah, ini hadis juga ya bahwasanya menunjukkan pentingnya kita itu sholat berjamaah ya ketika normal ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat supaya kita bisa seperti dulu lagi yaitu sholat berjamaah ya. Jadi mahasiswa banyak yang itu kan kangen sholat berjamaah kan, yang biasa sudah berjamaah. Halo dari mahasiswa. Iya, kangen dok. Iya ya, ya. Jadi Rasulullah ini ya demi zat yang jiwa dari tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan untuk mengumpul kain kayu bakar lalu terkumpul kemudian memerintahkan
untuk sholat dan digunakan adzan, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami sholat, lalu aku pergi melihat orang-orang dan membakar rumah-rumah mereka yang tidak sholat. Ini pentingnya, sehingga ini ada ulama yang mengatakan bahwa sholat wajib itu, sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib melihat dari hadis ini. Tapi ada juga ulama yang mengatakan sunnah, ya, jadi itu. Jadi ada perbedaan di situ. Karena pentingnya hadis ini, ada yang mengatakan wajib. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya mengikuti yang sunnah, ya. Jadi itu. Tapi sunnah muakkad, ya. Bukan berarti kalau sunnah terus kita enak-enakan, ya. Jadi itu nggak jamaah, ya. Jadi itu. Ini seorang laki buta, ya. Ini hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, ya. Jadi ini yang buta ini ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa ini adalah Ibnu Umi Maktum, ya. Jadi buta aja masih Rasulullah masih menganjurkan untuk ke masjid, apalagi yang tidak buta, ya. Nah ini, ya. Jadi ini untuk untuk guyonan aja, ya. Jadi ini Spiderman aja sholat, ya, masa kita nggak sholat, ya. Jadi, sholat main, ya. Jadi itu. Nah ini yang besarnya, Pak. Nah, saya kira adik mahasiswa udah tahu semua, ya. Dulu waktu kecilnya mungkin ya sering nyetel ini, ya, film ini, ya, film Hulk, ya. Kalau ini mungkin nggak tahu yang yang pas di belakang imam yang pakai doreng itu loh, kuning doreng kayak kulit macan, ya. Tahu nggak adik-adik mahasiswa? Halo? Si Buta dari Gua Hantu bukan? Oh iya, ya tahu, ya. Ternyata ini zaman saya kecil itu sudah ada ini juga, ya. Para super hero pun sholat berjamaah di masjid, ya. Nah, jadi imamnya ini seperti kalau itu di film film Nabi Sulaiman itu yang bisa mengangkat istananya Ratu Balkis itu, ya. Ya ini ya asesmennya, ya, nanti PAI itu, ya, ujian CBT, ya, 50%. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian itu kenapa CBT-nya dibuat 50%? Supaya kalau kalian itu sudah mengikuti semuanya dengan baik, itu sudah dapat separuh, ya. Sebelum CBT sudah dapat separuh, ya. Monitoring, ya, mentoring, ya. Nah, mentoring termasuk perawatan jenazah, kalian sudah ikut, insya Allah sudah dapat 30%, ya. Makalah insya Allah kalian sudah 10%, ya. BHPI kalau kalian kerjakan insya Allah sudah 10%, tinggal buktinya apa, gitu aja. Jadi ini gampang sekali, ya, 50%. Nah, tinggal CBT-nya. Kalau CBT-nya kalian dapat misalnya bisa menjawabnya 50%, ya, itu sudah kemungkinan A, ya, 75 kan? Ya. A itu lebih dari atau sama dengan 75, ya? Iya, Dok. Iya lah, ya, udah bisa dapat A, ya. Jadi itu, ya. Karena kita itu, ya, agama itu intinya praktek, ya. Jadi teori itu ya ada, tapi ya asesmennya itu sebenarnya prakteknya. Misalnya saya memberi nilai A, ternyata orang nggak pernah sholat. Nah, saya nanti ditanya, oh ini nggak pernah sholat kok dikasih A, misalnya gitu, ya. Nah ini, ya, A, amin, A per B. Nah ini nilai di bawah A per B bisa naik, ya, 5 tingkat di atasnya dengan maksimal A per B, ya. Jadi kalau kalian misalnya agama masih B, ya, kalian perjuangkan, ya. Jadi itu perhitungan kalau dulu sholat berjamaah, tapi kalau nanti ya bisa kita pertimbangkan yang lain, ya. Jadi itu. Kalau dulu sholat berjamaah di masjid Ibnu Sina, ya. Jadi ada nilainya B-, terus sholat berjamaah, syaratnya berapa ada, bisa nanti langsung dari A per B, ya. Jadi kita itu agama itu ya artinya sesama Muslim, ya, kita harus memudahkan, ya. Jadi
Kan ada hadis Rasulullah itu mudahkan, jangan kalian sulitkan ya. Jadi itu. Kalau bisa mudah kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Kalau bisa sulit kenapa dipermudah ya? Itu jangan ya. Jadi akhlak orang Islam itu seperti itu ya, memudahkan, tidak mempersulit ya. Kemudian makalah tutorial dibuat dengan ketentuan ini ya. Jadi tutorial ya. 0,5 sampai 1 halaman. Beliau makalah tulis tangan ya. Topik makalah adalah topik-topik tutorial PAI ya. Nanti dikumpulkan oleh ke Astor ya, jadi itu ya makalahnya ya. Nah ini yang apa itu harus kalian apa itu sebisa mungkin dihindari, jangan menjadi kebiasaan ya, mencontek, plagiat ya, memalsu tanda tangan, memalsu data ya, skripsi dibuatkan. Karena saya apa itu ada cerita dari kakak saya ya. Jadi dulu waktu mahasiswa itu sering sekali berbuat curang ya. Ketika jadi dokter curang ya. Curang ya. Kaya memang kok ya. Tapi suatu ketika diuji sama Allah, kecurangannya itu diketahui. Akhirnya apa? Akhirnya dia dihukum ya. Jadi itu. Jadi sejak mahasiswa itu sering curang. Jangan sampai seperti ini ya, maksud data, skripsi dibuatkan, plagiat, yang mencontek ya. Gitu. Walaupun sekarang seperti ini diminimalisir karena dengan ada CBT, ada apa ya, jadi itu diminimalisir ya. Man wasana, wasa itu mencuri ya atau menipu ya. Alaisa minni ya, barang siapa yang menipu ya kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Itu hadis riwayat Muslim ya. Jangan suka menipu ya. Ya, ini ditanamkan di dalam hati benar-benar ya. Nah, ini perintah untuk berlaku jujur ya. Dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jadi orang yang berdusta ya. Nah, itu biasanya untuk menutupi dustanya itu dengan dusta ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan apa itu terbiasa ya untuk berdusta itu. Dan salah satu kriteria orang munafik ya, bila berkata berdusta ya. Jadi ya, idza kadzdzaba haddatsa kadzdzaba ya, apabila berkata dia berdusta, satunya ya. Nah ini ya, jadi ayatul munafiquna idza haddatsa kadzdzaba. 3 tanda munafik adalah berdusta. Jika berjanji dia mengingkari, dan diberi amanat maka dia berkhianat ya. Kalau diberi amanat berkhianat, jika berkata dusta, kalau berjanji mengingkari ya. Jadi kalau misalnya punya teman ya, janjinya misalnya kalian pernah berjanji sama kalian 10 kali, yang ditepati itu cuma 1 kali, nah hati-hati. Ini termasuk ciri dari tanda orang munafik. Kalian harus jangan dekat-dekat kalau seperti itu ya. Nah, kalau kalian mampu dinasihati secara baik ya. Gitu. Nah, ini tata tertib perkuliahan PAI ya. Dibuka dengan salam dan doa, bacaan minimal 1 ayat Al-Qur'an itu ketika luring ya. Ketika daring ada beberapa misalnya dosen anggota PAI yang tetap melakukan tata tertib ini ya, menerapkan tata tertib ini. Tapi saya sering lupa ya. Ini tadi saya juga lupa ya, mestinya ada minimal pembacaan 1 ayat ya. Tidak bercampur baur ya, ini nggak mungkin ya, jelas nggak bakal bercampur ya, membaca Al-Qur'an ya. Menghormati guru dan teman sebagaimana tuntunan adab Islami ya, meliputi antara lain adab-adab berbicara ya, ditutup dengan doa kafaratul majelis ya. Kalau ini majelis apa? Majelis daring ya berarti. Ya, jadi ini ketika luring dulu tata tertibnya ya. Ya, jazakumullah khairan katsira, adik-adik mahasiswa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari overview ini? Halo?
Halo, adik-adik? Mungkin belum ada, Dok. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, terima kasih ya. Nanti kalian ada apa itu sosialisasi dari Astor ya. Mulai jam sudah dikasih tahu Mas Ian. Halo? Ya gimana dok? Yang sosialisasi Astor itu sudah Ya, kita infokan ke mahasiswa. sudah. Sudah, Terus Astornya ini- juga sudah kita beritahu. Oh ya, ini di antara yang ikut ini Astornya ada yang ikut nggak? Nggak, berarti. Kurang dokter. tahu. Ada dok. Oh siapa? Mas Pras. J, saya dokter. Oh ya. Mas Ian, gimana kalau misalnya langsung aja? Silakan dokter. Nah, iya silakan langsung saya serahkan aja Mas Pras ya. Silakan dimulai sosialisasi ya. Tapi sebelumnya saya pamit dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.